Chromebook Dell memiliki warna yang cenderung hitam, tapi ada juga warna yang lain, baik putih, biru, dan lain-lain. Chromebook Dell memiliki 3 port utama, yaitu untuk charging, untuk USB, dan juga untuk headset atau untuk mendengarkan musik. Prosesornya sendiri sudah menggunakan Intel Celeron Processor N4020. Chromebook Dell memiliki RAM 4GB, eMMC 32GB, namun masih bisa di-upgrade lagi dengan VGA Integrated HD Graphic. Keyboardnya sendiri sudah sangat nyaman untuk kita gunakan apabila ingin mengetik banyak ataupun sedikit, sudah sangat nyaman. Dilengkapi dengan layar touchscreen dan juga webcam. Chromebook Dell sangat cocok dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Chromebook Dell memiliki dimensi yang sangat berbeda dengan laptop, yang lebih mudah untuk dibawa kemanapun, seperti hanya notebook. Fitur-fitur yang ada pada Chromebook Dell ini sangat banyak sehingga memanjakan sekali apabila kita gunakan. Dengan didukung oleh Chrome OS dan juga baterai yang sangat besar, kita tidak perlu mengecas terlalu lama untuk menggunakannya, dan kita pun juga dapat menggunakannya dalam waktu yang relatif lama. Langkah pertama dalam login Chromebook adalah kita harus memasukkan ke dalamnya, yaitu email. Baik, kita bisa menggunakan Gmail ataupun akun belajar.id. Kita masukkan emailnya terlebih dahulu, kemudian kita tunggu beberapa saat akan muncul password, dan kita harus memasukkan password email kita ke dalamnya. Kemudian kita klik selanjutnya hingga kita tunggu untuk bisa masuk ke halaman awal dari Chromebook. Ketika sudah muncul halaman seperti ini, artinya kita sudah bisa login ataupun bisa masuk ke dalam Chromebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Hari ini saya akan membahas terkait aplikasi Chromebook dan juga bagaimana cara memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk membantu kita sebagai seorang guru dalam pembelajaran. Yang pertama akan saya kenalkan terlebih dahulu apa saja aplikasi yang ada di Chromebook itu sendiri. Di sini yang pertama adalah akun-akun yang ada pada akun belajar.id ataupun Gmail Bapak Ibu semuanya. Aplikasi yang pertama adalah akun, kemudian Google Search, Google Map, YouTube, Google Play, Berita, Gmail, Google Meet, Google Chat, Kontak, Google Drive, Kalender, Terjemahan, kemudian Foto, Duo, Shopping untuk belanja, Finance, Dokumen, Spreadsheet, Google Slide, Buku, kemudian Hangout, Google Keep, Google Jamboard, Google Classroom, Earth, Koleksi, Seni dan Budaya, Google AdSense, Podcast, Google One, Perjalanan, dan yang terakhir adalah Google Formulir. Dari aplikasi-aplikasi ini tadi Bapak Ibu nanti kita akan praktekkan walaupun tidak semuanya, karena yang saya fokuskan adalah untuk yang membantu ke pembelajaran saja. Itu yang pertama kita bahas terkait Google Doc, atau kalau ini itu sebenarnya adalah Microsoft Office atau Microsoft Word-nya Google gitu. Yang pertama kita klik tanda positif untuk membuat Google Doc yang baru. Kemudian kita tuliskan apa yang ingin kita buat di dalamnya. Misalkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kita mau membuat RPP tapi dalam bentuk Google Docs. Oke. Kita bisa bold, kemudian kita bisa tengahkan dengan menu center dan juga bold ya. Selanjutnya kita akan membuat sebelumnya rencana pelaksanaan pembelajaran ini kalau di dalam kurikulum Merdeka kita sebut juga modul ajar, atau di sini saya tuliskan atau modul ajar itu ya. Selanjutnya kita mau membuat tujuan pembelajaran, misalkan saja ini contoh saja yang Bapak Ibu nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri seperti apa.
Misalkan tujuan pembelajarannya 1, kita anggap aja A gitu, 2 B, 3 C, 4 D. Kalau tidak cukup 3 saja, kita ketik 3 saja nih, 3C. Kemudian kita lanjut ke materi wujud zat dan perubahannya, ini misalkan saja. Jadi Bapak Ibu guru bisa memakai yang lain juga, materi yang lain. Kita bisa Bapak Ibu guru bisa menuliskan materi yang lain. Misalkan kita akan memberikan link pada kata wujud zat dan perubahannya ini, kita sisipkan link, kita cari dulu menu link, udah ketemu link, kita cari linknya Bapak Ibu, bisa dari YouTube ataupun dari manapun. Ini linknya akan tertaut kemanapun selama kita memasukkan link yang benar. Di sini kita akan mencontohkan memasukkan link dari YouTube. Kita ambil dulu, kita cari dulu, kita pastikan pembelajarannya benar, kemudian kita copy linknya yang ada di atas, kita kopikan linknya, kemudian kita masukkan. Nah, nanti kalau sudah kita masukkan, nanti kata-katanya akan berubah jadi warna biru seperti ini ya. Nanti kalau sudah warna biru ini artinya sudah tertaut dengan link yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan mencoba menyisipkan shapes Bapak Ibu. Kita masukkan shape ataupun gambar, kita masukkan gambar terlebih dahulu. Pastikan gambarnya dengan format JPG ya Bapak Ibu, tidak bisa kalau formatnya webpack, tidak bisa, harus menggunakan JPG. Misalkan kita masukkan contoh perubahan wujud zat, gambar perubahan wujud zat seperti ini, atau juga bisa menyisipkan dengan yang lain, bisa juga shapes. Nah, ini kalau kita klik yang tadi, kata-kata tadi akan langsung tertuju pada video yang ada di YouTube tadi. Di sini menu-menunya ada file, dalamnya ada banyak sekali pilihan yang Bapak Ibu bisa pakai. Kita bisa juga membagikan link dari Google Doc yang tadi kepada orang lain. Kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk Microsoft Word. Selain itu ada menu edit, kemudian ada tampilan, sisipkan, banyak sekali yang bisa disisipkan ya Bapak Ibu. Ada gambar, ada tabel, ada gambar, diagram, banyak sekali. Kemudian kita bisa menyisipkan tabel juga, contohnya seperti ini. Format, kita bisa membuat format yang lain seperti tegak atau mungkin tidur. Kemudian alat, ekstensi, dan bantuan. Itu tadi menu-menu yang ada pada Google Doc Bapak Ibu guru. Ini contoh sedikit saja, Bapak Ibu guru bisa mengembangkan sendiri nanti. Untuk kedepannya bisa dipakai untuk sebagai RPP online atau Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu guru bisa mengganti namanya di atas ini, tinggal kasih aja RPP atau mungkin apa yang Bapak Ibu guru mau. Ini sudah otomatis masuk dan tersimpan di Google Drive ya Bapak Ibu, tidak perlu menyimpan lagi, jadi sudah otomatis Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke Google Slide Bapak Ibu. Kita akan membuat Google Slide. Google Slide ini kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan PowerPoint pasti tidak akan merasa sulit Bapak Ibu, karena fitur dan bentuk juga wujudnya sama persis Bapak Ibu. Cuman ada beberapa yang memang berbeda karena ini sudah bisa tertaut langsung dengan link dan juga langsung bisa digunakan dengan online Bapak Ibu. Tapi kalau untuk menu yang lainnya hampir sama. Misalkan kita masukkan di sini wujud zat dan perubahannya. Karena kita membahas tentang wujud zat dan perubahannya ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa menggunakannya seperti ini untuk presentasi ataupun untuk pembelajaran. Bapak Ibu bisa menggunakannya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Ibu sudah mempersiapkan apa yang akan ditampilkan sehari sebelumnya paling tidak. Di sini saya misalkan wujud zat dan perubahannya. Kemudian di sini Bapak Ibu ada menu-menu seperti penggantian huruf, kemudian mengubah ukuran, memiringkan, memberikan garis bawah. Bapak Ibu guru bisa mencoba untuk yang lainnya karena ini hampir sama dengan PowerPoint Bapak Ibu.
Bahkan nanti pun kita juga bisa merubahnya menggunakan format PowerPoint Bapak Ibu. Jadi kita convert ke PowerPoint ini bisa Bapak Ibu. Ini bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu guru yang tidak ingin membawa laptop kemana-mana, bisa membawa. Kemudian kita bisa menyisipkan gambar seperti halnya misalkan background. Misalnya kalau kita PowerPoint, buat PowerPoint pasti butuhkan background ya Bapak Ibu. Buat background itu sangat penting karena tampilan PowerPoint kita itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah background Bapak Ibu. Jangan lupa tulisannya jangan sampai tertutup oleh background Bapak Ibu, jadi harus bisa terbaca. Gunakan warna-warna yang tidak tertutup dan pasti terbaca, jelas terbaca. Misalkan kita tinggal mau menambah slide berikutnya, tinggal kita enter Bapak Ibu, atau mungkin kita tambah slide di kanan. Sifat zat padat, misalkan ini untuk wujud zat perubahannya kita buat misalkan sifat zat padat gitu. Di sini ada menu-menu banyak ya Bapak Ibu untuk di dalam Google Slide ini. Ada file, ada edit, ada view, ada insert. Di sini kita bisa insert bentuk. Insert kita bisa pakai shapes. Misalkan Bapak Ibu mau bentuk kotak atau lingkaran bisa menggunakan insert shape. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri untuk lebih bagusnya, bisa diedit lebih lama lagi, lebih bagus. Kemudian sini ada format, ada slide, kemudian ada arrange, ada tool, ada add-ons, ada add. Di sini menunya kurang lebih sama dengan PowerPoint Bapak Ibu. Ini bisa kita ganti nama, misalkan PPT wujud zat dan perubahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Contoh saja ini langsung otomatis tersimpan ya Bapak Ibu. Kita ganti aja jadi Google Slide di Bapak Ibu, karena kita sedang Google Slide hari ini. Google Slide. Kita mau menambahkan slide berikutnya, kita ketik sifat zat cair misalnya. Kemudian kita tambah lagi sifat zat gas di sini. Ini saya misalkan aja ya Bapak Ibu bisa memilih sendiri. Dan ini otomatis tersimpan ya Bapak Ibu, tidak perlu save as, kemudian tidak perlu save lagi karena ini sudah otomatis. Kemudian kita ke aplikasi yang ketiga, kita coba untuk Google Meet. Google Meet ini adalah aplikasi dari Google untuk kita melakukan seperti hanya Zoom meeting. Kita menggunakan ini untuk pertemuan secara online. Ini bisa kita pakai untuk ketika pembelajaran daring maupun semi daring Bapak Ibu. Ini ada di sini sudah ada linknya, kemudian ada pin yang bisa Bapak Ibu tinggal bagikan saja kepada peserta didik ataupun kepada Bapak Ibu guru yang lain jika ingin mengadakan rapat ataupun apa secara online. Ini bisa kita pakai dan ini sangat recommended Bapak Ibu jika Bapak Ibu guru ingin mengadakan meeting ataupun pertemuan dengan peserta didik secara online, secara virtual. Jadi Google Meet ini sangat membantu ketika Bapak Ibu guru akan mengadakan meeting secara online. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai Google Drive Bapak Ibu. Google Drive. Di sini Google Drive berkapasitas jika Bapak Ibu guru menggunakan akun belajar.id atau belajar ID, itu nanti kapasitasnya tidak ada batasnya Bapak Ibu. Jadi itu unlimited sebetulnya untuk penyimpanannya. Dan Bapak Ibu guru juga bisa berbagi file dengan orang lain dengan mudah, karena Bapak Ibu guru tinggal membuka akses saja pada Google Drive-nya, ada filenya. Sehingga ini pasti sangat membantu sekali bagi Bapak Ibu guru untuk menyimpan dokumen-dokumen, karena penyimpanannya sangat tidak terbatas Bapak Ibu.
Jika Bapak Ibu guru membeli hard disk ataupun membeli memori di luar, itu sangat mahal untuk saat ini. Sedangkan kita jika menggunakan akun belajar.id ini sudah gratis dan insya Allah aman Bapak Ibu guru untuk menyimpan file-filenya, karena dalam Google Drive ini sudah dijamin, walaupun untuk Google Drive sendiri itu adalah milik Google. Selanjutnya adalah kita bahas terkait aplikasi Google Classroom Bapak Ibu. Untuk Google Classroom ini adalah aplikasi yang biasa dipakai untuk siswa, dan baik siswa maupun guru dalam penugasan ataupun dalam pembelajaran. Ini artinya kelas online Bapak Ibu, jadi kelasnya dalam bentuk online. Ini kita bisa membuat kelasnya dulu dengan nama misalkan ini kelas 4 gitu ya, karena kelas saya kelas 4 kebetulan kelas 4 SD Negeri 2 Sumberjo. Ini saya contohkan aja, Bapak Ibu guru bisa menggantinya sendiri. Kemudian menu bagian ini bisa boleh diisi ataupun tidak karena tergantung sekolahnya masing-masing. Kemudian mata pelajarannya apa, misalkan ini IPAS, jadi Bapak Ibu guru bisa membuat beberapa mata pelajaran menjadi satu ataupun berdiri sendiri setiap mata pelajarannya. Misalkan ini mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam dan sosial misalkan. Kemudian kita buat untuk kelasnya. Untuk ruang bisa Bapak Ibu guru, kalau misalkan ada 2 ruang ya ruang 1, ruang 2 gitu. Kemudian di sini ini tampilan untuk kelasnya, jadi kita bisa streaming juga secara langsung. Kemudian ada penugasan. Di sini ada kode kelas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru jika ingin menambahkan anggota tinggal mengcopy kode tadi kemudian dibagikan. Di sini ada tugas. Ini bisa Bapak Ibu bisa membuat tugas, kemudian tugas kuis, pertanyaan, materi, banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian orang ini adalah si user atau pengguna dari Google Classroom ini, tapi yang dikelola oleh Bapak Ibu guru sendiri, bukan yang dikelola oleh orang lain. Ini yang punya Bapak Ibu guru yang punya akses, dan juga peserta didik. Nah di sini jika Bapak Ibu guru ingin mengundang siswa, tinggal diundang siswa, kemudian Bapak Ibu guru bisa mengcopy kode kelas tadi ataupun link dari Google Classroom ini Bapak Ibu bisa kirimkan. Kemudian di sini kita akan mencoba merubah. Sebentar Bapak Ibu, kita akan mencoba merubah ini tampilannya terlebih dahulu. Ini kita lihat dari pengaturannya. Di sini ada link juga. Kemudian untuk pengaturan Bapak Ibu, ini semua pengaturan ada di sini. Bapak Ibu tinggal pastikan aja. Dan ini adalah link untuk undangan jika Bapak Ibu ingin memasukkan atau mengundang orang lain untuk masuk ke dalam kelas Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa memilih apa yang kita inginkan, mau siswa yang memberikan komentar ataupun tidak, kita bisa memilih pilihan tadi. Seperti ini Bapak Ibu, tampilannya kita bisa sesuaikan untuk warnanya. Kemudian kita bisa memilih, misalkan kita punya foto bersama anak-anak, bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Ini bisa ada tampilan yang lain yang bisa Bapak Ibu pilih juga, ya nanti kita sesuaikan warna pun juga bisa. Atau bisa menggunakan foto pribadi Bapak Ibu bersama anak-anak ataupun yang lain biar pembelajaran tampak lebih menarik Bapak Ibu bagi anak-anaknya. Di sini kita bisa mengundang siswa yang mau kita masukkan. Mungkin itu untuk Google Classroom. Selanjutnya kita coba untuk memanfaatkan Google Sheet atau Spreadsheet Bapak Ibu. Google Sheet atau Google Spreadsheet ini sebetulnya adalah Microsoft Excel-nya Google gitu Bapak Ibu kurang lebihnya ya. Untuk Google Spreadsheet ini fitur dan menunya itu sama persis dengan Excel Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menggunakan rumus-rumus Excel di sini ya. Bapak Ibu guru bisa memasukkan password ataupun kode-kode rumus seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu guru juga bisa membuat tabel, diagram, dan ini saya contohkan. Saya akan membuat data nilai siswa kelas 4, nomor, nama, kelas, nilai, misalkan saya anggap nilai PPKN, nilai bahasa Indonesia misalkan.
Nah, yang kedua aja ya Bapak Ibu, saya tuliskan dulu aja contohnya. Bapak Ibu guru bisa menambahkan sendiri nanti untuk depannya. Di sini ada merek and center ya Bapak Ibu. Nah, tampilannya mungkin agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama saja untuk fungsi dan kata-katanya sama saja Bapak Ibu. Di Microsoft Excel juga ada merek and center di sini. Nah, sama walaupun ada sedikit mungkin tata letak dan juga simbol yang berbeda dari Microsoft Excel, tapi sebetulnya untuk pemanfaatannya sama. Ini kita bisa tengahkan ya Bapak Ibu nanti. Kita mau buat tabel misalkan, untuk garis-garisnya tinggal pilih tabel. Kemudian kita mau tengahkan Bapak Ibu, kita tengahkan dulu sebelumnya. Kemudian kita coba tengahkan untuk yang ini, kita cari dulu alignment, kemudian middle, pilih tengahnya. Untuk sekarang kita nomor ya Bapak Ibu, kita coba untuk memberikan nomor. Kita tarik saja. Harus pakai CTRL Bapak Ibu dulu, sama dengan Excel, kita harus klik CTRL nya. Kemudian ini Bapak Ibu bisa lanjutkan sendiri nanti. Bapak Ibu guru bisa nanti menambahkan sendiri untuk ininya. Kemudian misalkan ini saja saya akan buat dua contoh, misalkan Adi, kemudian kelasnya kelas 4, selanjutnya nilai PPKN 80, nilai bahasa Indonesia 80, kemudian Agus kelas 4 nilainya kebaca 85 dan 78 mungkin misalkan. Kemudian kita akan mencari nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Kita hapus dulu, kita make and center, kita cari nilai maksimum atau nilai tertinggi, nilai maksimal, yaitu nilai tertinggi dan juga nilai minimal atau nilai terendah. Kita make and center dulu, kemudian kita masukkan rumus Bapak Ibu dulu. Jangan lupa kalau nilai maksimal itu max, kita tarik, kemudian kita tutup ini. Selanjutnya nilai minimal sama dengan min, buka kurung, kita tarik Bapak Ibu, kita tutup, kemudian kita enter. Nah, kurang lebihnya sama dengan Microsoft Excel. Bapak Ibu guru bisa mempraktekkan sendiri nanti untuk kedepannya dan mau ditambah seperti apa. Sebetulnya ini kurang lebihnya sama Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membahas ini, kita masuk ke Google Form Bapak Ibu, atau Google Formulir Bapak Ibu guru mungkin yang sudah sering membuat soal, tidak asing lagi dengan aplikasi ini, karena aplikasi ini memang seringkali dipakai Bapak Ibu guru untuk membuat soal-soal. Saya sendiri pun juga sering menggunakan aplikasi ini untuk membuat soal ataupun kuis Bapak Ibu, karena sangat memudahkan sekali, nilainya juga bisa langsung muncul. Kita contohkan dulu, kita buat misalkan, sebentar, kita coba masuk, kita ketik soal tengah, soal tes penilaian akhir semester. Oh beda, yang dekat aja Bapak Ibu, kita yang tengah semester misalnya. Nah di sini untuk form description kita bisa membuat kata-kata sebelum mengerjakan soal, petunjuk soal. Kita buat petunjuk soal terlebih dahulu, petunjuk pengerjaan soal sebelum anak-anak nanti mengerjakan soal yang kita berikan. Kita masukkan, misalkan perhatikan petunjuk berikut. Nomor 1, isilah data dengan benar, karena nanti anak-anak biasanya kalau kita membuat soal dari dalam Google Form itu kita akan meminta identitas anak terlebih dahulu Bapak Ibu, sebelum anak-anak boleh mengerjakan soal. Jawablah dengan jujur. Yang ketiga, kita buat misalkan saja
jumlah soal misalkan terdiri dari berapa dengan setiap nilai memiliki, setiap soal bernilai 4 poin misalkan. Jadi nanti kita bisa menunjukkan poin pada setiap soalnya Bapak Ibu. Kemudian di sini nomor 4, teliti dahulu sebelum mengerjakan soal. Jadi anak-anak biar membaca petunjuknya ini terlebih dahulu sebelum mereka mengerjakan soal yang kita buat. Karena ketika anak-anak sudah mengakhiri soal, itu tidak bisa diulang lagi Bapak Ibu. Kalau diulang lagi nanti nilainya yang masuk akan double. Itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Atau tergantung Bapak Ibu guru sendiri bisa memperkenankan untuk mengerjakan lagi jika nilainya belum sesuai dengan KKM misalkan. Nah, anak boleh mengerjakan lagi sampai nilainya memenuhi KKM misalkan. Itu kebijakan dari Bapak Ibu guru masing-masing. Selanjutnya kita misalkan mau membuat sini nama Bapak Ibu, nama jangan lupa disimpan dan harus diisi Bapak Ibu, wajib diisi. Nah, ini kita pakai short answer. Jadi short answer itu adalah nanti isian singkat Bapak Ibu guru. Misalkan ini saya ada contoh soal yang sudah jadi Bapak Ibu guru. Ini yang kemarin saya buat, tinggal dibuka aja. Misalkan ini contoh saja ya Bapak Ibu guru. Soal pretest misalkan, di sini sudah ada menu-menunya, di sini sudah ada soalnya, ada pilihan. Di sini saya pakai pilihan ganda Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga bisa memilih dengan soal yang lain, misalkan dengan uraian singkat atau uraian lebih Bapak Ibu. Kemudian di sini nanti jika anak-anak sudah mengerjakan jawaban akan langsung masuk ke menu sini Bapak Ibu guru. Ini sudah ada berapa siswa yang mengerjakan, kemudian kita bisa mengirim linknya, kemudian hasilnya nanti akan masuk di spreadsheet ini Bapak Ibu. Sudah dalam bentuk spreadsheet atau sudah terekam Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kita coba akan membahas terkait aplikasi yaitu Jamboard Bapak Ibu, Google Jamboard. Nah, untuk Google Jamboard ini sendiri, ini adalah kalau saya silakan itu papan tulis online Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengajar, memberikan pelajaran menggunakan Google Jamboard ini dan bisa berkomunikasi dengan anak-anak ketika pembelajaran sedang berlangsung. Misalkan Bapak Ibu guru ingin mengajar tentang wujud dan perubahannya, Bapak Ibu guru bisa men-share gambar di situ wujud dan perubahannya, atau zat cair berubah jadi gas ataupun apapun bisa. Misalkan saya di sini akan menambahkan gambar Bapak Ibu. Saya akan contohkan untuk menambahkan gambar. Di sini harus JPG Bapak Ibu untuk format gambarnya. Kita masukkan dulu. Nah, ini misalkan saya ambil background Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya papan tulis dengan warna-warni dengan background yang bisa Bapak Ibu guru atur sendiri. Jadi pembelajaran akan lebih menarik Bapak Ibu. Ini bisa kita lakukan untuk diskusi, juga voting juga bisa. Misalkan ini materinya wujud zat, misalkan ini bisa ditulis dengan seperti ini. Atau Bapak Ibu guru juga bisa menuliskan menggunakan ini huruf yang A ini, atau huruf Bapak Ibu guru bisa mengetikkan juga sekarang wujud zat biar lebih tulisannya biar lebih dapat dibaca. Sekarang wujud zat seperti ini, wujud zat dan perubahannya. Tinggal kita masukkan saja. Kita bisa atur ukurannya Bapak Ibu, si warna terlebih dahulu. Coba cari untuk pembesarannya Bapak Ibu. Di sini kita coba cari dulu Bapak Ibu. Nah, di sini terlihat wujud dan perubahannya untuk pengaturan ukuran hurufnya ada di display Bapak Ibu. Ini sekali spin saja cukup. Kita masukkan. Kemudian kita mau kasih tambah untuk gambar Bapak Ibu.
tinggal masukkan aja gambar tadi, masukkan gambar. Nah, ini kita anggap aja kita punya papan tulis berwarna hijau Bapak Ibu. Sekarang kita bisa share gambar ini yang sudah kita buat, papan tulis yang sudah kita buat, mau kita kasih ke siapa. Nanti misalkan anak-anak mau join, mau gabung dengan kita, mau berdiskusi, nah itu tinggal memberikan link dari aplikasi Google Jamboard ini Bapak Ibu dan anak-anak bisa saling berkomunikasi. Ini saya tidak bisa mencontohkan ya Bapak Ibu karena tidak sedang melakukan pembelajaran dan anak-anak juga belum siap untuk menggunakan Google Jamboard. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang rumah belajar Bapak Ibu. Untuk rumah belajar kita harus login dulu Bapak Ibu. Untuk websitenya portal rumah belajar. Ini kita harus menggunakan, untuk masuk harus menggunakan email, akun dan password. Tapi kalau Bapak Ibu punya akun belajar ID bisa menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu, karena sudah tertaut otomatis seperti halnya SIM PKB dan lain-lain. Ini sudah tertaut secara otomatis Bapak Ibu kalau ingin masuk ke dalam portal rumah belajar. Nah, ini misalkan ini tampilan rumah belajar Bapak Ibu. Ketika sudah Bapak Ibu login di dalamnya sangat banyak sekali video-video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu pakai dalam pembelajaran, untuk menunjang pembelajaran juga. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat misalkan materi wujud zat dan perubahannya yang dipelajari, yang kurang spesifik wujud zat. Nah, ini contohnya Bapak Ibu bisa ada contoh di sini tentang wujud zat dan perubahannya. Bapak Ibu tinggal klik aja, ini sudah ada Bapak Ibu guru, sudah Bapak Ibu guru bisa tinggal menyalin aja, copy paste bisa Bapak Ibu. Dan ini sudah sangat recommended Bapak Ibu guru untuk menunjang pembelajaran Bapak Ibu guru ketika sedang mengajar di dalam kelas. Dan di portal rumah belajar ini pun Bapak Ibu bisa mengupload video-video yang Bapak Ibu guru buat. Kemudian yang terakhir kita mencoba untuk akses YouTube Bapak Ibu menggunakan Chromebook. Nah, kita bisa memiliki akses YouTube secara tidak terbatas Bapak Ibu, walaupun ini masih YouTube biasa, belum YouTube Premium Bapak Ibu. Jadi kadang masih ada iklan yang masuk ketika kita mengakses YouTube. Misalkan ini perubahan wujud benda misalkan. Nah, seringkali masih ada iklan yang masuk Bapak Ibu. Jadi sabar saja Bapak Ibu, kecuali ini nanti di-upgrade ke YouTube Premium Bapak Ibu. Ini contoh saja, Bapak Ibu guru bisa mengakses seperti hanya YouTube yang Bapak Ibu guru akses setiap hari menggunakan Android ataupun smartphone Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya sama saja, tapi dengan menggunakan Chromebook Bapak Ibu guru bisa melakukan pembelajaran yang konkret, yang nyata kepada anak. Jadi misalkan kita membahas tentang es krim, kita membahas tentang ikan paus ataupun perkembangan ataupun apapun, itu kita bisa secara konkret memberikan bentuk yang nyata kepada anak seperti itu. Mungkin untuk video tutorialnya cukup sampai di sini. Bapak Ibu guru bisa mengembangkan sendiri tadi terkait apa yang sudah saya sampaikan terkait Google Doc, kemudian Google Slide, kemudian Google Meet, Google Drive, Google Classroom, Google Sheet, Google Form, Google Jamboard, kemudian masuk rumah belajar, kemudian kita mengakses melalui video YouTube. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.